Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirto, Wakabit 1 Bidang Media dan Humas. Dan samping saya ada Dr. Andi Kurniawan, Wakabit Sport Science. Dia dokter spesialis keolahragaan. Tos dulu dong. Yo. Baik. Habis tos kita salam olahraga dulu dong. Oke. Salam olahraga. Jaya. Ya. Langsung aja ya. Yes. Gimana Mas? Kan kemarin di sesi pertama kita udah bahas tentang secara umum olahraga di tengah pandemi. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin olahraga, Dok, nggak mungkin kita nggak ngomongin latihan sama pertandingan Ya. dan tata kelola organisasi. Oke. Fokusnya sekarang kita mau bahas ke, kalau latihan mungkin kita bisa jaga jarak, jaga protokol, kita bisa lakukan secara individu. Tapi yang krusial nih pertandingan, Dok. Oke. Gitu. Kita tahu atletnya udah latihan, tapi kalau dia nggak bertanding, gimana dia mau punya mental juara, Yeah. gitu. Dan sekarang kalau kita lihat di Eropa, liga-liga sepak bola sudah mulai. Ya. Kita di Indonesia terpaksa kemarin ditunda. Yeah. Bahkan ada lagi di cabang olahraga basket bahkan dibatalkan. Ya. Dan salah satu contoh terbaru, kejuaraan nasional pacuan kuda bahkan tahun ini dibatalkan, yang memperebutkan Piala Presiden gitu. Nah, ini menurut pendapat dokter gimana ya terkait olahraga pertandingan di masa pandemi gitu? Idealnya seperti apa sih, Dok, gitu? Oke. Ini pertanyaannya cukup menarik dan cukup seru sekali untuk dibahas sebenarnya. Yang pertama adalah ketika kita mau menyelenggarakan pertandingan olahraga di saat masa pandemi, itu pertimbangannya banyak banget. Mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan gitu. Tapi yang nomor satu adalah seperti yang IOC sampaikan, bahwa ketika mereka menunda Olimpiade Tokyo 2020, alasannya yang pertama adalah bahwa keselamatan dan kesehatan umat manusia itu menjadi nomor satu, mengalahkan segala bentuk apapun, sponsor, harta, dan segala macam pun. Kerugian-kerugian itu yang utama adalah kesehatan dan keselamatan umat manusia. Itu yang menjadi alasan yang pertama. Jadi pertimbangan yang pertama adalah apakah penyelenggaraan pertandingan itu nanti akan mengakibatkan dampak penyebaran virus COVID yang lebih besar lagi, atau akan menyebabkan klaster baru lagi di virus COVID-19 ini gitu. Itu pertandingan yang pertama, pertimbangan yang pertama. Sehingga kita bisa pastikan gitu. Pertimbangan ini bukan berarti ini pertandingan kontak, ini pertandingan non kontak. Berarti kalau yang kontak belum boleh, kalau yang kontak masih bisa nih. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ketika pertandingan non kontak tapi dalam persiapannya, dalam penyelenggaraannya, terus kemudian ada penontonnya dan segala macam, ketika dalam penyelenggaraan itu nanti bisa menimbulkan atau meningkatkan risiko penyebaran virus COVID lagi, ya lebih baik ditunda gitu ya. Itu semua pertimbangannya seperti itu gitu. Jadi tidak hanya pada saat latihan, tapi saat pertandingan itu benar-benar dibedakan. Nah, kalau kita belajar di pertandingan Liga Eropa yang sudah diselenggarakan, seperti Liga Inggris atau Liga Italia atau NBA yang sekarang diselenggarakan, mereka sangat komit sekali tentang protokol kesehatannya. Bahkan mereka itu melakukan tes secara rutin. Setelah pertandingan dites, sebelum pertandingan dites, sehingga ketika ada yang positif, pertandingan itu dibatalkan. Tinggi itu dan sebesar itu risiko yang mereka tanggung, konsekuensi yang mereka tanggung ketika mereka mau menyelenggarakan pertandingan gitu. Jadi benar-benar harus komit untuk menyelenggarakan itu. Begitu pula di Indonesia, ketika penyelenggara pertandingan komit untuk melakukan tes sebelum dan sesudah, terus kemudian setelah itu melakukan mitigasi penyebaran virus COVID ini, ya saya rasa mereka akan bisa menyelenggarakan dengan baik gitu. Tapi kan cost-nya atau dari sisi biaya itu pasti akan sangat besar sekali gitu. Ya, oke. Tadi menarik juga kalau dokter sampaikan IOC, Ya. F1
keselamatan jiwa manusia itu di atas segalanya. Oke. Yang jadi pertanyaan, oke dok, di Eropa mereka rajin sekali melakukan swab test. Oke. Sebelum tanding di swab, Ya. colok-colok. Ya. Setelah tes dicolok-colok, nggak tahu deh itu hidung orang-orang Eropa segede apa nanti. Nah, tapi masalahnya dok, ternyata walaupun sudah menjalankan protokol kesehatan, kita lihat contohnya adalah sepak bola. Di sepak bola itu udah banyak yang kena COVID dari tes itu. Misalnya Ibrahimovic, bahkan dia kemarin tes negatif, hari ini tes positif. Nah, pertanyaannya, seakurat apa sih tes itu, kok bisa seperti itu? Dan ketika dia saat ini dikatakan positif, dia kan lakukan tesnya bersama teman-teman yang lain. Teman-temannya mungkin ketika itu dites negatif, tetapi ketika jarak antara dia tes dan hasil tes keluar mungkin berubah. Nah itu pertama, itu gimana tuh menjaga akurasi tes di situ. Terus kedua, ketika dia ini terpapar COVID dan sembuh, bagaimana imunitasnya dok? Ada yang bilang ketika orang udah terpapar COVID, dia kondisi badannya lebih buruk ketimbang sebelum kena COVID. Jadi tidak sembuh total, si COVID-nya masih ada, mungkin kayak kanker kali ya, dan lebih mudah tertular lagi. Tapi ada yang bilang ketika dia udah terkena COVID, antibodinya justru lebih baik dalam melawan, udah beradaptasi. Ada juga yang bilang bahwa COVID di Wuhan pertama sampai yang hari ini itu udah bertransformasi, berubahnya udah jauh. Jadi ketika dia survive di COVID pertama, belum tentu dia survive di COVID kedua, ketiga, dan set berikutnya. Ya 3 aja dok pertanyaannya, agak. Pertanyaannya cukup banyak. Tapi yang jawaban nomor 1 adalah seakurat apakah tes buat atlet elit ataupun atlet nasional ketika ingin bertanding ataupun ketika ingin berlatih. Rekomendasinya adalah swab tes dengan PCR. Karena swab tes dengan PCR itu adalah rekomendasi atau tes COVID-19 yang keakuratannya cukup tinggi gitu. Jadi di beberapa rekomendasi internasional, rapid test itu tidak direkomendasikan untuk atlet. Karena apa? Karena mungkin sensitivitasnya atau spesifisitasnya itu tidak seakurat dari swab PCR gitu. Sehingga kalau untuk atlet ya memang yang harus yang seakurat mungkin. Memang kadang-kadang ada yang terjadi false negatif, kelihatannya negatif tapi sebenarnya positif, atau false positif yang positif tapi sebenarnya negatif. Tapi false negatif atau itu kadang-kadang pas false positif itu kadang-kadang jarang sih. Biasanya kalau positif ya positif aja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan bahwa apakah kalau misalnya seseorang sudah positif corona itu akan terjadi perubahan atau perubahan fisiologis yang signifikan pada tubuhnya gitu. Nah, ketika seseorang infeksi corona itu sebenarnya ada 3 atau 4 kategori, Mas Tirto. Yang pertama adalah orang yang tanpa gejala. Saya rasa seperti atlet-atlet elit seperti Neymar, Ibrahimovic, Djokovic itu positif COVID tapi mereka tanpa punya gejala sama sekali. Jadi itu masih sangat-sangat ringan sekali, dan biasanya COVID-nya atau virus coronanya hanya bertahan di sekitar pernafasan bagian atas, tidak sampai ke paru-paru dan seterusnya gitu. Jadi tentu saja tidak akan mempengaruhi tingkat kesehatannya ataupun tingkat kebugarannya yang terlalu berlebihan gitu. Tetapi ada yang gejala ringan, misalnya dia ada batuk atau demam dan segala macam yang masih bisa dirawat di rumah sakit. Tapi ada juga yang gejala sedang. Gejala sedang nih gejalanya lebih kelihatan sekali, dan yang berat adalah yang sampai dirawat di ICU. Nah, ketika seseorang amit-amit ya, seorang atlet misalnya, semoga tidak terjadi pada atlet kita, sampai dirawat di ICU pada saat terkena virus COVID-19, ini yang harus perlu diperhatikan. Karena apa? Karena pasti akan terjadi perubahan pada paru-parunya dan jantungnya. Sehingga ketika seorang atlet yang meskipun sudah latihan ringan,
terkena gejala ringan atau sedang, itu pun pemeriksaannya harus benar-benar ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan kondisi paru-paru, bahkan CT scan untuk mengetahui kondisi dari paru-parunya seperti apa. Sehingga itu bisa menjadi pertimbangan seorang dokternya, jadi pertimbangan semua stakeholdernya untuk atlet ini apakah bisa bermain ataukah dia perlu waktu untuk bisa kembali bermain lagi gitu. Jadi ada cacat, tapi bisa diobatin ketika dia udah gejala sangat berat. Bisa dibilang kalau cacat sih, kalau misalnya kemarin dia terkena COVID dengan sakitnya berat, mungkin sudah terjadi perubahan fisiologis pada jantung dan parunya gitu. Jadi apakah dia bisa kembali ke performance semula? Saya rasa kalaupun bisa, pasti butuh waktu yang lama gitu. Jadi harus benar-benar disingkirkan dulu bagaimana dengan kondisi jantungnya, bagaimana dengan kondisi paru-parunya, dan harus menjalankan rehab dulu, rehabilitasi untuk kondisi jantungnya dan untuk kondisi paru-parunya gitu. Oke. Ada satu yang dokter lupa. Ya. Gejala sedang tuh gimana, Dok? Oke. Antara gejala ringan kan batuk, tapi udah masuk RS. Gejala sedang apakah dia recovery-nya lebih cepat atau bahkan nggak berpengaruh ke jantung dan Oke, gejala sedang tuh biasanya timbul gejala. Dia ada gejala, mungkin apakah batuk, apakah demam. Yang jelas mungkin selalu ada demam ya. Jadi mungkin kalau gejala ringan tidak ada demam, tapi mungkin dia batuk dan pilek dan tenggorokannya nggak nyaman gitu, itu ringan. Tapi kalau yang sedang ada demamnya, dan mereka biasanya sampai dirawat di rumah sakit gitu. Oke. Tapi dia fisiologi perubahan belum ada. Kalau sedang kemungkinan ada, karena ketika dia udah dirawat di rumah sakit, itu SOP-nya mereka harus melakukan yang namanya CT scan paru-paru, dan mereka harus melakukan yang namanya EKG, pemeriksaan jantung, rekam jantung, dan ekokardiografi atau pemeriksaan secara keseluruhan dari jantung supaya untuk melihat kondisi jantungnya seperti apa gitu. Tapi merubahnya lagi, recovery-nya lebih cepat pastinya ya dibanding yang berat. Tentu saja yang ringan lebih cepat dibandingkan yang sedang lebih cepat dibandingkan yang berat. That's why makanya ketika kita memutuskan seorang atlet ini apakah bisa berlatih kembali atau bertanding kembali, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, dia sehat atau tidak, dia terkena virus corona atau tidak. Yang kedua, apakah dia di training atau tidak. Pertama, sehat itu tadi kita cek apakah dia punya riwayat atau enggak. Kalau dia nggak pernah punya riwayat sama sekali, mungkin kita bisa cek kesehatan secara normal. Tapi kalau misalnya dia pernah dirawat, kita harus lakukan EKG, kita harus lakukan CT scan dan segala macam untuk melihat kondisinya nih atlet seperti apa. Jangan sampai ternyata ada sesuatu di paru-parunya atau jantungnya, kita paksa dia latihan keras dan segala macam, terjadi sesuatu. Amit-amit ya, saya gitu. Nah, tapi kalau untuk atlet yang tidak punya gejala mungkin tidak perlu gitu. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang memang diwajibkan tuh untuk seorang atlet sebelum kembali berlatih atau bertanding gitu. Nah, makanya teman-teman atlet jaga protokol kesehatan diterapin, karena kalau kalian sudah kena gejala berat ya lama ya, Dok. Buat recovery-nya. Oke. Nih, saya mau nanya, ini pertanyaan remeh-temeh, tapi menurut saya sih penting, Dok. Ketika tadi dokter sampaikan bahwa salah satu yang harus kita jadi acuan tuh Eropa, dia sering melakukan swab test, jadi dia bisa telusuri atletnya kapan dia sakit, kapan dia dalam kondisi tidak terpapar COVID. Tapi dengan seringnya tes ini, seperti tadi Dok saya sampaikan, kalau hidungnya itu sering dicolok-colok, itu kan nanti ada perubahan fisiologi dari hidung, lubangnya lebih besar gitu. Nah, artinya kemungkinan masuk droplet juga makin tinggi, Dok. Ya, tapi kayaknya sih penting juga tuh, Dok, kalau sering, ya kalau apa iya berpengaruh atau sebenarnya enggak gitu, Dok. Sebenarnya itu hanya joke aja ya. Kalau sering di swab akhirnya hidungnya semakin besar, itu sebenarnya joke. Yang pertama, kapas atau cotton bud yang dipakai untuk swab itu sebenarnya lunak ya, namanya kapas pasti lunak. Dan mereka tuh cuman mengusap aja. Namanya swab tuh kan diusap di dindingnya aja. Jadi nggak yang dengan kencang sekali dan bikin
hidungnya semakin lebar atau semakin besar gitu. Jadi sebenarnya itu hanya joke di antara mereka yang sering swab, wah ini hidung gue tambah lebar nih kalau sering swab gitu. Sebenarnya hanya joke aja sih. Jadi sebenarnya nggak sampai berubah vision. Iya. Oke. Terus, nah, olahraga yang bisa kita jalankan tuh seperti apa? Sekarang ini kan udah banyak yang virtual gitu. Apa aja sih yang bisa divirtualkan dan apa aja yang tidak gitu, dan ada juga model lain yang tanpa penonton, jadi tetap bertanding, jaga protokol kuat banget di antara official dan atlet. Ya, apakah itu aman? Pertandingan mana yang aman untuk diselenggarakan saat masa pandemi ini? Itu semua tergantung dari jenis pertandingannya sih. Kalau pertandingannya non kontak itu pasti lebih aman dibandingkan yang kontak gitu. Tetapi ketika kontak seperti basket atau bola, tapi mereka sistem protokolnya bagus, sistem bubble-nya. Bubble tuh dalam arti ini pemain dikumpulkan dalam satu karantina. Sebelum pertandingan, sesudah pertandingan dia masuk dalam karantina tersebut, nggak boleh kemana-mana dan benar-benar dimitigasi, benar-benar dilihat tidak ada faktor risiko yang bisa menularkan virus COVID di situ. Sebenarnya tidak ada masalah gitu. Nah, komitmen dan protokol kesehatan itulah sebenarnya yang paling penting gitu. Tapi buat atlet Indonesia terutama pada saat masa pandemi ini latihannya seperti apa, bagaimana? Yang paling penting adalah atlet ini harus bisa melihat sisi positif dari semua yang kejadian yang ada di sini. Karena apa? Karena COVID-19 ini uncertainty ya, maksudnya masih sulit untuk dipahami benar-benar kapan vaksin ditemukan, terus kemudian kapan grafiknya akan turun, kapan kita tidak berisiko lagi berlatih atau bertanding di luar dan segala macam. Sampai sekarang ini masih belum pasti kapan akan selesai, sehingga dalam penuh ketidakpastian ini biasanya kita terus down, kita nggak latihan, terus kemudian karena tidak tahu kapan pertandingannya. Justru itu harus dibalik. Bagaimana kita mencari opportunity dalam sebuah problem, dalam sebuah krisis, itu menjadi sangat penting sekali gitu. Jadi yang non body contact masih bisa sangat aman ya. Ya. Terus oke, Dok. Lebih aman mana sih olahraga yang dilakukan di indoor atau di outdoor yang kena matahari? Ada yang bilang kadang AC atau angin di outdoor itu bisa menyebarkan droplet gitu, dan itu juga jadi satu pertanyaan gitu. Jadi droplet ini dia ini hidup di suhu range berapa gitu, Dok? Apakah ketika dia katakan khususnya untuk renang ya, dia berenang kebetulan dia terpapar COVID, dropletnya jatuh ke air dan itu bisa bertahan lama di air, dan orang yang berenang berikutnya juga bisa terpapar gitu. Dan yang di udara tuh, apa betul ketika kita berjemur itu dropletnya mati, atau bahkan dia matinya di suhu yang dingin gitu? Pertanyaan indoor atau outdoor, kalau untuk masa COVID pandemik ini tentu saja latihan di outdoor risikonya lebih rendah dibandingkan latihan di indoor. Dengan catatan latihan di indoornya itu di tempat umum, ada AC sentral gitu, terus kemudian banyak orang yang kita nggak kenal gitu. Tapi ketika misalnya di indoor tapi di rumah sendiri, ada keluarga, dan di keluarga itu kita tahu bagaimana tingkat kesehatannya keluarga kita, saya rasa risikonya juga tidak tinggi gitu. Tapi ketika di luar tetapi bareng-bareng sama teman, sama komunitas, sama pelari, pesepeda dan segala macam, risikonya tinggi juga. Iya. Ya kan? Jadi artinya kalau melihat luar atau dalam, sekarang rekomendasinya sebenarnya di luar dibandingkan di dalam latihan di ruangan AC. Karena di luar juga terkena sinar matahari. Tapi di dalam ketika itu dilakukan di rumah, ya pasti lebih safety gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Untuk virus itu mati di... Kalau untuk kolam renang sebenarnya klorinisasi atau kaporit itu sebenarnya adalah desinfektan. Jadi kalau virus corona itu masuk ke dalam kolam renang, ketika kolam renangnya itu terklorinisasi dengan baik, terkaporit dengan baik, terdesinfektan dengan baik, saya rasa virusnya akan mati
Jadi teman-teman atlet renang bisa tetap latihan harusnya ya. Iya, tapi dengan menjaga protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, Iya. itu yang paling penting. Demikian wawancara dengan Dr. Andi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, berikutnya juga kita akan melakukan wawancara kembali dengan tema-tema yang lain. Oke, terima kasih Dr. Andi. Sama-sama Mas Teto. Kita tos dulu. Ya. Nah, salam olahraga. Jaya.